Hai Sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Melalui ruang forum pendamping pembangunan desa, mari kita simak penjelasan dari Pak Mustaqim untuk mengenal lebih dalam IDM tahun 2024. Yaitu indeks desa, yaitu perbedaan di tahun 2024. Memang kita dalam masa proses membuat model indeks Ya, desa itu diharapkan nanti revitalisasi IDM ke indeks desa itu diharapkan hasilnya sama. Jadi supaya di lapangan nanti tidak terjadi komplain, itu yang kita antisipasi. Hal poin inilah yang menjadi eh, yang harus kita perhatikan di level kementerian. Karena tupoksi ini yang bisa melakukan adalah di level kementerian. Kebetulan menyusun indeks desa ini sudah ada satu kesepakatan bersama lintas KL, yaitu di, di instruksi Presiden, yaitu di bawah Setkap, Sekretariat Kabinet, terus kemudian sama Kemenko, Bappenas, Kemendagri, dan BPS. Ini bersama-sama. Pertemuan ini dalam membahas setiap perjalanan baik indikator maupun metode itu sudah hampir mendekati 26 kali pertemuan, Cak. Jadi semenjak di bulan Juli tahun 2023 sampai posisi di sebelum launching peluncuran kemarin itu sangat intens sekali komunikasinya dan kita udah komitmen sepakat untuk satu indeks. Makanya dengan didukung dengan kemarin Bappenas juga udah mengeluarkan surat kepada seluruh Bapeda provinsi, kabupaten, kota. Itu juga kita peran dari pendamping ini nanti akan lebih enak karena kita sadar di tahun 2018 saya merasakan eh, ekstra energi yang sangat dikeluarkan, yaitu harus bergerak sendiri, belum ada support dari pemerintah daerah yang begitu maksimal. Insya Allah tahun 2025 sampai 2045 kita akan lebih intens untuk menjaga kualitas data. Tapi sebelum masuk pada topik, kami persilahkan Bu Salwa dan Pak Amar untuk memperkenalkan diri. Inilah tim dari Bappenas yang kita hormatin. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Mustaqim atas kesempatannya, Bapak Ibu pendamping di desa. Mohon izin saya menjelaskan sesuatu mungkin sedikit terkait indeks desa yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Mustaqim. Sebelumnya perkenalkan juga, saya Sawa Nabila dan ada rekan saya Mas Amar. Kami dari Direktorat Pembangunan Daerah Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Mustaqim terkait adanya inisiasi revitalisasi indeks desa yang nantinya akan menjadi salah satu indeks tunggal yang akan mengukur capaian pembangunan desa yang sebenarnya mungkin Bapak Ibu kenal dengan istilah indeks desa membangun. Dan untuk tahun ini akan dilakukan uji coba yang nantinya mungkin sudah bisa diakses juga oleh Bapak Ibu melalui website IDM terkait kuesioner, lalu buku panduan, dan juga nantinya akan ada rancangan Permen Desa dari yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Nah, itu kami berharap nantinya dengan adanya indeks tunggal ini bisa lebih banyak membantu Bapak Ibu untuk mengenal lebih dalam dan mungkin lebih akurat dan detail dari mungkin ada banyaknya penilaian-penilaian dan input data di desa. Dan kami juga berharap adanya indeks desa ini juga bisa membantu Bapak Ibu untuk berkoordinasi lebih jauh dengan teman-teman dari pusat, baik itu Kementerian Desa, Kementerian Bappenas, dan mungkin ada berbagai kementerian lainnya. Mungkin
besar harapan kami nantinya dengan ada peralihan dari indeks desa membangun ke indeks desa ini, Bapak Ibu dapat banyak memberikan kami masukan dan juga lebih banyak diskusi dua arah yang mungkin banyak memberikan kami hal-hal yang mungkin sebelumnya kami tidak terlalu paham dengan capaian atau potensi dari desa-desa yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya itu saja, Pak Mustaqim. Ya, makasih Bu Salwa. Bu Salwa ini tim yang solid di Bappenas yang sangat luar biasa. Eh, Membantu, mengawal, sampai begitu sabar menerima masukan, komplainan. Tapi ini semua adalah tujuannya kita sama, yaitu mewujudkan satu indeks sesuai dengan arahan dari Presiden. Yang pertama itu. Poin yang masih tetap kita pertahankan, Bapak Ibu, adalah metode pemutakhiran data. Kita sudah sangat familiar pada konsep model ini, dan ini menjadi nilai tawar untuk dalam diskusi forum lintas KL. Yang kami sampaikan pada posisi saat ini bahwasanya walaupun di level desa adalah dilakukan oleh desa dan didampingi oleh pendamping lokal desa. Poin inilah yang memberikan nilai manfaat yang sangat luar biasa. Mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2023, walaupun kita terbentur soal anggaran, alhamdulillah kita selalu konsisten, Bapak Ibu. Kebijakan perencanaan pembangunan di khususnya untuk dana desa setiap tahun itu mengharapkan tanggal 15 Juli data ini bisa disampaikan ke DJPK untuk support perhitungan dana desa dan dana transfer lainnya. Ada beberapa poin itulah yang menjadi nilai tawar yang selalu kita konsisten untuk menjadi diskusi, dan semoga saja sampai akhir permodelan ini, metode ini tetap kita pertahankan Bapak Ibu, sehingga apa? Kita mengharapkan yang selama ini data ini kita tidak ketahui, kita kalau perlu data harus kemana. Karena pada poin pentingnya adalah data ini harus dimiliki oleh desa dan bisa dimanfaatkan baik di level kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Itu poin yang harus kita pertahankan Bapak Ibu. Makanya dengan konsep ini nanti keberadaan BPS seperti apa? Nanti keberadaan BPS adalah kita mengharapkan ada pendampingan bagaimana kualitas data itu semakin lebih baik. Itu. Kalau di level kecamatan, perbedaannya tahun 2024 di level desa, itu kita nambahkan yaitu perannya dari BPD. Di tahun 2023, pengesahan atau persetujuan bersama BPD tahun 2023 tidak ada, tapi tahun 2024 itu kita inisiasikan, kita dorong untuk ada, yaitu ada legalitas dari BPD. Kenapa kok harus ada BPD? Ini merupakan usulan dari Persatuan BPD yang di wilayah Sumatera meminta peran BPD untuk dapat juga mengesahkan, karena pada saat pas musyawarah desa mereka tidak terinformasikan. Mereka tidak terinformasikan dengan baik dengan hasil pencermatan atau hasil identifikasi atau hasil pendataan di tahun itu. Karena kita sadar Bapak Ibu, baik regulasi Permendes 21 dan Permendagri 114, bahwasanya di dalam musyawarah desa itu adalah pencermatan hasil capaian pembangunan yang tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya itu SPM layanan yang ada di desa, mana yang sudah terfasilitasi, mana yang tidak, itulah kita fungsinya melakukan pendataan. Kita sadar Bapak Ibu, yang saya selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu, baik di dalam forum, bahwasanya pemutakhiran data atau pemanfaatan data itu memberikan nilai, ada 6 manfaat. Manfaat pertama adalah
pemutahiran untuk mengidentifikasi, yaitu adalah melakukan pencermatan, mencermatin data-data yang ada di level desa. Kebetulan IDM atau nanti akan berrevitalisasi menjadi indeks desa, ini adalah data di level desa. Rekapitulasi data-data yang ada di level desa yang kemudian Bapak Ibu menghasilkan suatu keputusan statusnya atau skornya, terus kemudian akan masuk ke klasifikasi status. Setelah itu Bapak Ibu, ternyata setelah dari status, kalau melihat dari Permendagri 18 tahun 2020 tentang capaian atau IKK, indeks kinerja utama ya dari pemerintah daerah, itu adalah di tahun 2020 sampai 2023 ini, yaitu persentase jumlah desa tertinggal menjadi berkembang berapa persen dan persentase jumlah berkembang menjadi mandiri. Itu menjadi capaian kinerjanya atau untuk alat ukur pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah yang IKU-nya sudah masuk di dalam pengentasan, yaitu mengentaskan desa tertinggal menjadi berkembang menjadi mandiri. Ada juga pemerintah daerah tidak memiliki IKU ini, tetapi dilimpahkan kepada IKU-nya Dinas PMD. Maka ini memberikan dampak yang berbeda Bapak Ibu apabila tentang capaian RPJMN, yaitu mengataskan desa tertinggal menjadi berkembang menjadi mandiri, ini apabila tidak nempel di kepala daerah, maka kecepatannya akan berbeda. Kita ambil contoh kecepatan antara Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, itu berbeda Pak Ibu dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Karena apa? Konsentrasinya sudah fokus sekali. Kayak Provinsi Jawa Barat ada regulasi peraturan gubernur bagaimana Jabar Juara ini base roll datanya itu dari perkembangan status desa. Itulah makanya data ini bisa memberikan artikulasi yang begitu banyak. Kami sebagai konsep di tahun 2018 sampai ke posisi sekarang ini, Dirjen PDB sangat berbangga hati karena apa? Banyak pemerintah daerah sudah banyak sekali bisa menceritakan tentang datanya. Masalah yang harus kita perhatikan adalah bagaimana meningkatkan kualitas data. Itu menjadi PR. Tuntutan yang baik SPBE maupun EPSS, yaitu EPSS adalah evaluasi pengelolaan statistik sektoral, itu juga kita IDM menjadi salah satu ikon di level kementerian, dan SPBE juga menjadi ikonnya kementerian. Itu ternyata memberikan nilai yang sangat bagus. Namun ada beberapa titik kritis yang harus kami perbaiki. Itulah fungsinya nanti evaluasi. Nanti di tahun 2024 ini kami akan menempelkan kuesioner yang khusus untuk memberikan timbal balik, yaitu kami akan menyampaikan kuesioner untuk evaluasi pemanfaatan aplikasi IDM ini. Apakah harus kita tingkatkan atau bagaimana, nanti kita akan share ke Bapak Ibu untuk kami diberi kritikan. Seperti itu Bapak Ibu, itu di level desa. Di level kecamatan, kenapa kok kami harus melibatkan kecamatan? Kita harapkan begini Bapak Ibu, kalau di level kecamatan itu sudah benar-benar melakukan pencermatan secara sesuai dengan kondisi real di lapangan, maka data rekomendasi yang dimunculkan di level desa itu akan terekam dengan baik di level kabupaten dan provinsi. Poin inilah yang menjadi poin yang harus kita pertahankan. Kualitas data kalau di level desa, inputan datanya sudah sesuai, maka di level kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat itu sudah bisa kita pertanggungjawabkan Bapak Ibu. Itulah yang menjadi konsentrasi kita. Terus di level kabupaten, kenapa kami harus melibatkan Bapeda? Karena Bapeda itu yang bisa mendistribusikan lokusnya ke OPD-OPD yang terkait. Sama persis di tahun 2023, kami dengan bersenang hati membuka diri berkomunikasi dengan Bappenas
harapannya ini bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa. Saatnya indeks desa ini sudah harus masuk kepada ranah tataran nasional, Bapak Ibu. Jadi di level kementerian lainnya, selain dari Kementerian Desa, nanti Kementerian Teknis yang lain yang ada di Republik ini, bisa melakukan intervensi secara pada posisinya, tupoksinya masing-masing. Kenapa di tahun 2016 sampai tahun 2023 tidak ada perombakan indikator? Karena di dalam IDM sesuai dengan Permendes 2 tahun 2016 itu sudah diatur secara regulasi. Kami tidak bisa melakukan perubahan indikator kalau regulasinya tidak dirubah. Nah, kesempatan di tahun 2024 ini, setelah tersusunnya indikator indeks desa yang sudah kita sampaikan dan kita sesuaikan di dalam kuesioner, itu memberikan gambaran Bapak Ibu supaya tidak pembedanya di tahun 2024 di situ. Kenapa kok di dalam kuesioner tidak kami campur? Supaya nanti di dalam analisisnya kita lebih mudah mengkelompokkan. Pasti kalau nanti kami campur, Bapak Ibu akan bertanya, mana yang penambahan tahun 2024, yang mana dan menjadi penilaian indeks desa. Dengan konsep-konsep ini, Bapak Ibu, di tahun 2024 kami sudah menggunakan suatu strategi bagaimana meningkatkan kualitas data. Ada beberapa data yang harus kami kaitkan antara satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Tidak terjadi double dan konsistensinya antara inputan yang satu dengan yang di bawahnya itu sama. Jadi model-model itu ada pembatasan khususnya untuk jumlah, khususnya untuk nilai, khususnya untuk unit, kami sudah ada batasan. Contoh, jumlah penduduk di Indonesia paling tinggi adalah 120.000 di wilayah Bekasi. Kami udah setting tidak lebih dari itu. Bagi jumlah penduduk yang lebih dari itu, nanti secara otomatis dia akan error, Bapak Ibu. Itulah batasan-batasan satu. Yang kedua, jumlah sekolah, jumlah rumah sakit, jumlah puskesmas, jumlah pasar, itu sudah kami berikan batasan secara logisnya. Apabila dari batasan itu ternyata di lapangan lebih dari itu, tolong disampaikan ke kami untuk kami sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Yang pastinya, kami tidak mengharapkan inputan yang disampaikan Bapak Ibu itu tidak sesuai kondisi di lapangan. Itulah tantangan di tahun 2024 yang harus kami berlakukan. Hari ini kita udah naik kelas Bapak Ibu 404 dan sempat menjadi 504. Itulah dinamika Bapak Ibu. Ini menjadi sebenarnya evaluasi tentang ternyata di dalam pemutakhiran kita harus memperhatikan pertama adalah kualitas sistem, yang kedua adalah kapasitas server. Itu harus kita perhatikan Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya adalah jaringan. Jaringan internet ini harus stabil. Ternyata karena ini sudah terpusat kepada yang penanggung jawab untuk sistem server adalah Pusdatin, kita membangun jaringan komunikasi di sini. Tugas kita di Direktorat Teknis yaitu di JNPDP yaitu merancang bagaimana kuesionernya itu sesuai dengan kesepakatan bersama, terus kita memperhatikan beberapa poin yang menjadi pertimbangan supaya tidak terjadi anomali. Itu satu. Terus kemudian yang saat ini, satu hari ini menjadi evaluasi bersama di lingkungan Pusdatin, yaitu di bawah Ibu Tere, ini menjadi evaluasi bersama untuk menjadi perhatian. Karena pada bulan Januari sampai bulan Juli, traffic yang paling tinggi khususnya di IDM, ini adalah traffic yang paling tinggi Bapak Ibu. Di bulan-bulan April, Mei, Juni, Juli ini nanti kalau sudah Agustus udah longgar sekali. Ini menjadi evaluasi nanti pelaksanaan di tahun 2025. Maka hari ini tim dari Pusdatin sedang berupaya supaya besok sistem bisa dapat dimanfaatkan dengan baik. Strategi yang harus dilakukan Bapak Ibu supaya tidak terjadi 404 yaitu kalau pada malam ini bisa dilakukan penginputan Bapak Ibu,
Bapak Ibu silakan download kuesionernya. Bapak Ibu operasionalnya jangan di dalam, jangan terjadi antrian di dalam. Karena itulah juga memberikan beban server yang tidak bisa untuk menampung yang lain. Jadi kita ambil kuesionernya, karena di dalam kuesionernya itu pengikatnya ada poin penting yaitu data tahun 2023 udah kita mirrorkan tahun 2024. Karena di tahun 2024 tidak terjadi penambahan jumlah desa. Kalau tahun 2022 terjadi penambahan desa, yaitu di tahun 2023 akhirnya kita menambahkan jumlah desa sekitar 300 berapa ya? 300 itu memberikan dampak Pak Ibu. Memberikan dampak. Makanya bagi desa yang ID desanya masih tetap, maka data tahun 2023 bisa dimirrorkan dan silakan Bapak Ibu cek kesesuaian data hasil inputan tahun lalu itu sudah sesuai atau enggak. Terus perbaikan atau pembaruan datanya itu disampaikan. Ya, Bapak Ibu. Itulah strategi yang bisa Bapak Ibu lakukan supaya tidak terjadi antrian dan Bapak Ibu melakukan update secara nyaman. Terus semua template di-downloadin terus kemudian disesuaikan, diinputin. Itu untuk supaya Bapak Ibu bisa dengan mudah, dengan nyaman bekerjanya. Memang sengaja kita bikin kenapa harus ada Excel, kenapa harus ada website. Karena kalau Excel itu bisa bekerja di luar tanpa harus jaringan. Kita sadar di Republik kita ini masih belum 100% desa-desa yang berinternet dengan bagus. Dengan kita mengantisipasi terjadinya gangguan atau terjadinya penumpukan traffic, itu juga kita antisipasi Bapak Ibu. Jadi dengan adanya menu download dan menu upload, disitulah fungsinya untuk mengantisipasi terjadi penumpukan dalam masuk di servernya atau di websitenya IDM. Kenapa di samping kanan ini ada id.kemendesa.id? Ini adalah nilai tawar Bapak Ibu. Kalau nanti ini disepakatin di level pimpinan, bahwasanya IDM nanti akan berubah menjadi ide desa, jadi tidak terlalu banyak perubahannya. Jadi tinggal meneruskan, tinggal menambahi menu-menu yang menjadi kebutuhan analisis di dalam pekerjaan. Salah satu contoh kita kenal bahwasanya di dalam tampilan di level desa ada dashboardnya APBDes, ada dashboardnya stunting, ada dashboardnya rumusan pokok dan rekomendasi. Itu tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan pencermatan sebagai bahan musyawarah desa. Kita sadar Bapak Ibu, siklus perencanaan pembangunan di desa dimulai di bulan Juli. Kenapa? Ini harus selesai di bulan Juni karena kita mempersiapkan pengumpulan datanya untuk perencanaan pembangunan di desa. Kalau data ini keluar selesai di bulan Januari itu berbeda, Pak. Sudah berbeda nilai manfaatnya. Kita harapkan Bapak Ibu, data di tahun 2024 bisa dijadikan bahan musyawarah desa. Itu harapannya. Harapannya seperti itu. Kalau ini data ini bisa arahnya yaitu ke perencanaan, tadi sudah saya sampaikan, manfaat pemutakhiran data itu sebagai identifikasi status dan capaian IKU RPJMN maupun IKU-nya pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah menjawab dari rekomendasinya. Rekomendasi dari hasil identifikasi apa? Oh ternyata fasilitas kesehatan belum tercapai. Berarti ini kewenangan siapa? Ini solusinya apa? Itulah rekomendasi ini diarahkan untuk menjawab yang menjadi tantangan di tahun 2024 masuk di dalam kebijakan perencanaan anggaran. Terus selanjutnya adalah ada anggaran di level kementerian. Di level kementerian setiap tanggal 15 datanya disampaikan ke DJPK. Kalau di level kabupaten itu bisa masuk kepada penyusunan APBD. Penyusunan APBD. Jadi penyusunan APBD masuk terus kemudian di APBN seharusnya harus bisa masuk Bapak Ibu. Kenapa? Ini menjadi informasi Bapak Ibu. Karena apa? Penyusunan peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa itu juga melihat dari pergerakan data yaitu rekomendasinya. Oh ternyata kenapa kok masih ada prioritas penggunaan dana desa tentang ketahanan pangan, tentang bencana.
Oh, tentang layanan sosial dasar yaitu kesehatan. Karena apa? Base roll datanya itu dilihat dulu. Oh, ternyata masih diperlukan sekali. Sehingga apa? Kebijakan prioritas penggunaan dana desa harus disampaikan ini. Itulah itu di level kementerian, Bapak Ibu. Terus selanjutnya apa? Kalau di level desa, kebijakan perencanaan hasil musyawarah desa bukan masuk kewenangan desa, maka masuklah di level 6, yaitu kolaborasi. Ini sebagai kolaborasi. Kolaborasi makanya Dinas PMD, Bapeda, TAPM Kabupaten. Ini menjadi tim leader bagaimana rekomendasi ini dijadikan bahan untuk perencanaan pembangunan yang ada di kabupaten dan di provinsi. Itu cuplikan metode pemutakhiran dan model pendampingan yang tetap konsisten kita pertahankan Bapak Ibu, dan kita perlu melibatkan stakeholder lainnya supaya kualitas datanya menjadi lebih baik. Itu gambaran pengorganisasian, manfaat data, terus selanjutnya adalah tambahan di tahun 2024 tentang kuesioner. Untuk kuesioner Bapak Ibu sudah melihat tadi yang di dalam forum grup banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang salah satunya tentang pengeluaran per kapita, dan sengaja memang kami minta pendapat langsung dari Bappenas dan sudah disampaikan, sudah di-share juga. Itu menjadi guidance yang menjadi pertimbangan untuk karena pengeluaran per kapita sampai posisi saat ini masih hanya di level kabupaten, belum indikator pertanyaan yang ada di indeks desa atau di dalam IDM sebenarnya adalah untuk mengecek layanan sosial dasar, layanan baik ekonomi maupun lingkungan itu sudah tercapai atau belum. Jadi kita memastikan Bapak Ibu, SPM yang sudah dikeluarkan oleh kementerian, baik kementerian teknis maupun non teknis, disitulah menjadi koreksinya. Itu yang harus kita pertahankan. Ini menjadi bahan pertimbangan, dan alhamdulillah dengan adanya indeks desa kita sudah satu indeks, maka kita dorong tahun 2024 hasilnya diusahakan tidak boleh membuat atau harus balance lah dengan hasil dari IDM. Makanya model-model yang akan diberlakukan dari data yang terkumpul nantinya itu memberikan informasi dan akan diimplementasikan di tahun 2025 untuk menjawab RPJM yang baru yaitu 2005-2009. Itu pengantar strategis kebijakan yang bisa saya sampaikan. Semoga satu slide ini ternyata bisa memberikan gambaran banyak, apalagi kalau ini saya belum membedah tentang kuesioner, belum membedah tentang definisi, kebijakan lainnya. Banyak lagi Bapak Ibu. Itu terima kasih kami ucapkan. Saya kembalikan ke Kak Itong.